Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yuwaknia Sunkaran. Saya dari Universitas Yarsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan akuntansi. Di sini saya akan mengerjakan soal UTS komputer akuntansi saya. Nah, di sini untuk pertama itu ada menu utama, yaitu di menu utama ini berisi akun, jurnal umum, buku besar, neraca saldo, laba rugi, dan neraca. Nanti untuk soalnya akan saya share di description box, akan saya taruh soalnya. Lanjut untuk sheet akun di sini. Di sini untuk kode akun dan nama akunnya itu tinggal kita copy dari soalnya aja. Lanjut untuk bagian pos saldo di sini. Untuk bagian pos saldo di sini ada rumusnya, yaitu kita ke data, kemudian kita data validation, kemudian allow-nya kita ganti dengan list, dan di search-nya ini kita tuliskan titik koma, kredit, titik koma, strip. Dan ignore blank-nya ini kita unchecklist di sini, lalu oke. Dan di sini tinggal kita tarik aja ke bawah seperti ini. Lanjut untuk pos laporan di sini, caranya sama, yaitu kita ke data, kemudian kita data validation, kemudian allow-nya kita ganti dengan list, kemudian source-nya di sini kita tulis neraca, titik koma, laba, underscore, rugi, titik koma, strip. Kemudian kita ignore blank-nya, jangan lupa di unchecklist, kemudian langsung klik OK. Maka akan muncul segitiga terbalik seperti ini. Kemudian di sini caranya sama, yaitu kita tinggal tarik aja ke bawah. Lanjut untuk saldo awal di bagian debit dan kredit, di sini kita tinggal ketik manual aja, jadi langsung aja kita copy dari soalnya. Lanjut setelah seperti ini, sudah terisi semua angkanya. Untuk bagian total di sini, caranya yaitu kita menggunakan rumus sum. Kemudian kita tarik aja dari bagian kas sampai biaya asuransi, kemudian tutup kurung lalu enter. Di sini juga caranya sama seperti tadi. Lanjut setelah selesai seperti ini, kita langsung lanjut ke sheet jurnal umum. Nah, di sini sudah saya bikin formatnya terlebih dahulu. Lanjut di sini untuk akun 1 rumusnya yaitu sama dengan B7 dan kode akunnya itu G7, lalu enter. Lanjut untuk di akun kedua, di sini rumusnya kita memakai kontif, kemudian dolar G dolar 7, kemudian titik 2 G7 titik koma G7 lalu tutup kurung enter. Nah, jika rumusnya benar ini, maka akan hasilnya 0 seperti ini. Lanjut untuk di bagian kode akun di sini, yaitu caranya pertama kita kembali ke sheet akun dulu, lalu kita copy di bagian kode akunnya saja. Kemudian kita ke formulas, lanjut define name. Di sini kita kasih nama akun, lalu oke. Kita balik lagi ke sheet jurnal umum. Kemudian
Di sini kita ke data, kemudian kita ke data validation, allow-nya kita ganti dengan list, dan di sini kita tuliskan rumus yang tadi, yaitu sama dengan akun. Ignore blank-nya jangan lupa kita uncheck list lalu oke. Maka di sini akan seperti ini. Lanjut untuk pengisian jurnal umum di sini. Soalnya untuk tanggal 1 di sini adalah pembayaran sewa kantor VW UMP bulan Maret sebesar 600.000. Berarti jurnalnya itu biaya sewa di debit dan kas di kredit. Langsung aja di sini. Biaya sewanya itu nah, di sini untuk keterangannya itu kita menggunakan rumus VLOOKUP. Nah, sebelum kita menggunakan rumus VLOOKUP, kita di sini harus mendefine dulu, kita blok di sini. Kemudian setelah itu kita formulas, kemudian define name. Di sini kita tuliskan daftar akun, kemudian oke. Kita lanjutin lagi untuk keterangannya di sini. Tadi kan biaya sewa, kita menggunakan rumus VLOOKUP. Lalu G7 titik koma titik koma daftar akun titik koma 2 titik koma false, kemudian tutup kurung lalu enter. Nah, maka di sini nanti untuk selanjutnya itu di bagian bawah-bawahnya sini tinggal kita tarik aja ke bawah, maka dia otomatis akan berubah keterangannya sesuai dengan kode akunnya. Nah, di sini kode akunnya itu kas, yaitu 1101. Nah, di sini seperti yang tadi saya bilang, tinggal kita tarik ke bawah aja, maka langsung muncul keterangannya sendiri, yaitu kas. Nah, untuk tanggal di sini tinggal kita ketik manual, dan untuk debit dan kredit juga sama, kita ketik manual aja. Lanjut, untuk di tanggal 2, 4, 8, 11, 15, 20, 30, dan 31, ini langsung saya kerjain aja biar mempersingkat waktunya. Yang penting untuk caranya sudah saya jelaskan di tanggal 1 ini seperti yang tadi. Setelah sudah semuanya, saldonya saya masukkan, keterangannya juga, dan di sini akan berubah otomatis dengan sendirinya mengikuti kode akunnya. Lanjut, untuk jumlahnya itu kita masih menggunakan rumus sum, yaitu caranya masih sama dengan sum. Lalu kemudian, karena ini bagian debit, kita tarik aja dari sini hingga ke bawah. Lalu kemudian tutup kurung, lalu enter. Begitupun juga di bagian kredit, rumusnya sama, kita menggunakan sum juga seperti tadi. Setelah sheet jurnal umumnya selesai, kita akan lanjut ke sheet buku besar. Untuk di sheet buku besar, lanjut kita ke pengisian kolom kode bantu. Di sini kita menggunakan rumus. Kita langsung ke data validation aja. Lanjut, lalu kita ganti dengan list. Kemudian di sortnya ini kita tuliskan akun. Jangan lupa ignore blank-nya kita uncheck list lalu klik OK. Maka akan muncul segitiga terbalik seperti ini.
Lanjut untuk nama relasi, kita menggunakan rumus lookup. Kemudian B5 titik koma daftar akun titik koma 2 titik koma false. Kemudian tutup kurung lalu enter. Lanjut untuk status, di sini rumusnya sama, kita menggunakan lookup. Kemudian B5 titik koma daftar akun titik koma 3 titik koma false. Kemudian tutup kurung lalu enter. Dan di bagian saldo awal juga rumusnya sama, kita menggunakan rumus lookup. Kemudian B5 titik koma daftar akun titik koma 5 titik koma false. Lalu kemudian tutup kurung enter. Lanjut untuk di bagian tanggal, keterangan kode akun, saldo, itu tinggal kita copy aja, kita kembali ke sheet jurnal umum dulu. Kemudian kita blok dulu semuanya seperti ini. Lalu kita ke data, kemudian kita filter, maka akan muncul segitiga-segitiga terbalik seperti ini. Lanjut untuk kita klik segitiga terbalik yang di keterangan. Dan di sini yang kita butuhkan hanya kas, karena di bagian buku besar itu kas tadi kita. Lalu klik OK aja. Kemudian di sini tinggal kita copy aja semuanya. Kemudian kita kembali ke sheet buku besar. Maka hasilnya akan seperti ini. Lanjut untuk di kolom saldo di sini rumusnya yaitu untuk di bagian saldo sama dengan saldo awal sebesar 18 juta kita kurangkan dengan yang di bagian kredit yaitu 500.000 lalu oke. Dan di sini juga sama yaitu 17.400 dikurang dengan di bagian kredit yang 2.500 lalu oke. Dan di sini baru bisa kita tarik ke bawah aja seperti ini. Lanjut untuk pengisian kolom-kolom selanjutnya akan saya kerjakan sendiri untuk mempersingkat waktu. Lanjut untuk sheet neraca aja di sini untuk pengisian kode akun, yaitu rumusnya sama dengan akun, lalu kita enter aja. Dan di sini tinggal kita tarik aja ke bawah. Lanjut untuk pengisian kolom nama akun, di sini kita menggunakan rumus lookup. Kemudian A7, kemudian daftar akun, kemudian titik koma 2 false, tutup kurung lalu enter. Dan di sini juga sama, tinggal kita tarik aja ke bawah. Lanjut untuk pengisian pos saldo, di sini kita menggunakan VLOOKUP lagi. Kemudian A7 titik koma daftar akun titik koma 3 titik koma false, lalu tutup kurung enter. Dan di sini tinggal kita tarik aja ke bawah. Lanjut untuk pengisian neraca saldo bagian debit, di sini rumusnya sama dengan if C7 sama dengan debit titik koma sum if,
Kemudian kita ke sheet akun, lanjut kita hit kolom A, kemudian titik koma, kita ke A7, kemudian kita titik koma lagi, kemudian kita hit kolom E, kemudian tutup kurung, lalu di sini kita tambah, kita ke sheet jurnal umum. Sebelum kita ke sheet jurnal umum, kita masukin lagi rumus sum if. Kemudian kita ke sheet jurnal umum. Lanjut kita hit kolom G, titik koma, kita ke sheet neraca lajur. Kemudian kita ke A7, titik koma, kita balik lagi ke sheet jurnal umum. Lanjut kita hit kolom H, tutup kurung, lalu dikurang, kita masukin rumus sum if lagi. Kemudian kita ke sheet jurnal umum, kita hit ke kolom G, kemudian titik koma lagi, kita balik lagi ke neraca lajur, kemudian kita ke A7, titik koma lagi, kita ke jurnal umum lagi, lanjut kita hit kolom I, lalu tutup kurung, titik koma, 0, tutup kurung, lalu enter. Dan di sini tinggal kita tarik aja rumusnya ke bawah. Maka akan muncul seperti ini. Lanjut untuk pengisian kolom kredit, di sini rumusnya sama, yaitu sama dengan if, kemudian C7 sama dengan kredit, titik koma, kemudian kita masukin rumus sum if, kemudian kita ke sheet akun, kemudian kita hit kolom A, titik koma, kita ke A7, titik koma lagi, kemudian kita hit kolom F, tutup kurung, lalu ditambah, masukin lagi rumus sum if, lalu kita ke sheet jurnal umum, lanjut kita hit kolom G, kemudian tutup kurung, kita ke sheet neraca lajur, kemudian ke A7, titik koma, lalu kita balik lagi ke sheet jurnal umum, kita hit kolom I, kemudian tutup kurung, titik koma, 0, tutup kurung, lalu enter. Dan di sini tinggal kita tarik aja rumusnya ke bawah. Maka akan seperti ini. Untuk di bagian pos laporan, yaitu kita menggunakan rumus lookup sama dengan lookup, kemudian A7, titik koma, daftar akun, titik koma, 4, titik koma, false, lalu tutup kurung, enter. Dan di sini tinggal kita tarik aja ke bawah. Lanjut untuk pengisian laba rugi di bagian debit itu sama dengan if, lalu F7 sama dengan laba rugi, titik koma, D7, lalu titik koma, 0, tutup kurung, enter. Dan di sini tinggal kita tarik aja ke bawah seperti biasa. Lanjut untuk pengisian kolom kredit, rumusnya sama, yaitu sama dengan
if, kemudian F7 sama dengan laba rugi titik koma E7 titik koma 0 tutup kurung lalu enter. Dan di sini tinggal kita tarik aja ke bawah seperti ini. Lanjut untuk pengisian neraca di bagian debit, itu rumusnya sama dengan if, kemudian F7, kemudian sama dengan neraca, titik koma, D7, lalu titik koma, 0, tutup kurung, enter. Dan di sini tinggal kita tarik aja ke bawah. Lanjut untuk pengisian di bagian kredit, rumusnya yaitu sama dengan if, kemudian F7 sama dengan neraca titik koma E7 titik koma 0 tutup kurung lalu enter. Dan di sini tinggal kita tarik juga ke bawah seperti biasa. Lanjut di sini untuk bagian total. Untuk neraca saldo di bagian debit ini sebenarnya rumusnya sama di sini semua, yaitu sama dengan sum. Kemudian kita tarik aja dari bagian kas hingga bagian biaya asuransi. Lalu kemudian tutup kurung. Dan di sini untuk bagian selanjutnya yaitu kolom kredit, laba rugi bagian debit kredit dan neraca bagian debit kredit juga sama rumusnya, yaitu sum, lalu kita tarik dari bagian kas hingga biaya asuransi, lalu enter. Setelah kita jumlah seperti ini, maka terlihat bahwa neraca lajur kita bisa dikatakan sudah balance. Lanjut kita ke sheet laba rugi. Untuk sheet laba rugi di sini udah saya bikin dulu formatnya. Lanjut untuk pengisian kolom kode akun di sini rumusnya yaitu sama dengan kita balik ke neraca lajur, kemudian kita ke kode akun di pendapatan jasa, lalu enter. Nah, di sini tinggal kita tarik aja ke bawah seperti biasa. Lanjut kita ke pengisian kolom nama akun. Di sini kita menggunakan rumus lookup. Lookup sama dengan A7 titik koma daftar akun titik koma 2 titik koma false. Kemudian tutup kurung lalu enter. Nah, di sini juga sama, tinggal kita tarik aja ke bawah. Lanjut untuk pengisian yang kosong di bagian nama akun, di sini kita isikan dengan jumlah. Lanjut setelah selesai seperti ini untuk bagian jumlah, di sini rumusnya yaitu sama dengan kita menggunakan rumus sum if. Kemudian kita balik ke sheet neraca lajur. Kemudian kita head kolom A. Kemudian titik koma. Kita balik lagi ke sheet laba rugi. Kemudian A7 titik koma lagi, kita balik lagi ke sheet neraca lajur, kemudian kita head kolom G, kemudian tutup kurung, lalu ditambah, kita masukin lagi rumus sum if, kemudian kita klik neraca lajurnya lagi, kemudian kita head kolom G, kolom A, lalu titik koma, kita balik lagi ke sheet laba rugi, kemudian kita ke A7 lagi,
titik koma lagi, kita balik lagi ke sheet neraca lajur, kemudian kita hit kolom H, kemudian tutup kurung, lalu enter. Nah, di sini tinggal kita tarik aja seperti biasa. Setelah semua sudah terisi seperti ini, lanjut kita ke bagian total. Di sini untuk jumlah pendapatan, rumusnya itu sama dengan sum. Terus kita ke pendapatan jasa aja. C7 tutup kurung lalu enter. Nah, untuk bagian jumlah biaya di sini rumusnya sama, kita menggunakan sum. Kita tarik aja dari biaya gaji hingga biaya asuransi, kemudian tutup kurung lalu enter. Nah, untuk laba bersihnya di sini yaitu sama dengan jumlah pendapatan kita kurangkan dengan jumlah biaya. Lalu enter. Lanjut di sini kita ke sheet neraca. Nah, di bagian sheet neraca ini sudah saya buat formatnya. Lalu untuk pengisian kolom kode akun di sini rumusnya yaitu sama dengan kita ke sheet neraca lajur, kemudian kita ke kode akun yang bagian kas, lalu enter. Nah, di sini kita tinggal tarik aja. Lanjut setelah pengisian kode akun selesai seperti ini, kita langsung masuk ke nama akun. Di sini nama akun rumusnya kita masih menggunakan lookup, yaitu sama dengan lookup A7 titik koma daftar akun titik koma 2 titik koma false. Kemudian tutup kurung lalu enter. Nah, di sini tinggal kita tarik aja ke bawah. Nah, yang bagian N atau A-nya ini kita ganti dengan jumlah. Lalu di sini untuk nama akun saya tambahkan satu akun yaitu laba bersih. Lanjut untuk pengisian jumlah di sini rumusnya yaitu sama dengan sum if, kemudian kita ke sheet neraca lajur, kemudian kita hit kolom A, kemudian titik koma, kita balik lagi ke sheet neraca, kemudian kita ke A7, titik koma lagi, kita balik lagi ke sheet neraca lajur, kemudian kita hit kolom I, lalu tutup kurung, kita kurangkan, masukkan lagi rumus sum if, lalu kita klik sheet neraca lajurnya lagi, lanjut hit kolom A, kemudian titik koma, kita balik lagi ke sheet neraca, lalu ke A7 lagi, titik koma lagi, kita balik lagi ke neraca lajur, kemudian kita hit kolom J, lanjut tutup kurung dan enter. Dan di sini kita tarik hingga mencapai akumulasi penyusutan gedung. Lanjut di sini untuk utang wesel, jumlahnya yaitu rumusnya tinggal kita balik aja sama dengan sum if ke kurung, langsung kita ke sheet neraca lajur, kemudian kita hit kolom A, kemudian titik koma, kita balik lagi ke sheet neraca, kemudian kita ke A18 yaitu bagian utang usaha, titik koma, lalu kita balik lagi ke sheet neraca lajur, kemudian kita hit kolom J di sini, lalu tutup kurung, dikurang, kita masukin lagi rumus sum if-nya, lalu kemudian kita klik sheet neraca lajurnya lagi, kemudian kita hit kolom A lagi, titik koma, kemudian kita ke sheet neraca, lalu kemudian kita ke A18 lagi, titik koma lagi, kita balik lagi ke sheet neraca lajur, kemudian kita hit kolom I, lalu tutup kurung, enter.
Dan di sini kita tarik aja hingga mencapai price Raisa. Lanjut di sini untuk akun laba bersih, rumusnya itu berbeda, yaitu sama dengan kita ke sheet laba rugi aja, lalu kita klik di bagian D20 di bagian laba bersih, lalu enter. Lanjut untuk pengisian kolom total. Di sini kita menggunakan rumus sum untuk pengisian kolom total, yaitu sama dengan sum, kemudian kita tarik aja dari kas hingga perlengkapan kantor, kemudian tutup kurung lalu enter. Di bagian jumlah aset juga sama, sum, tarik aja, tutup kurung, enter. Nah, untuk bagian jumlah aset di sini tinggal kita tambahin aja, yaitu sama dengan jumlah aset lancar ditambah dengan jumlah aset tetap, lalu enter. Lanjut untuk bagian jumlah liabilitas di sini sama, kita menggunakan sum, lalu kita tarik aja di bagian utang usaha hingga utang gaji, tutup kurung lalu enter. Dan di bagian jumlah ekuitas juga sama, ya, kita masih menggunakan sum. Lanjut kita tarik aja dari modal sampai laba bersih dan enter. Dan untuk bagian jumlah liabilitas di sini tinggal kita tambah aja, yaitu jumlah liabilitas ditambah dengan jumlah ekuitas. Lalu enter. Dan di sini terlihat bahwa hasilnya itu balance antara jumlah aset dengan jumlah liabilitas plus ekuitas. Sekian video saya hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.